Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Kembali saya mau buat video malam hari ini. Saya mau analisa saham Mayora. Ya, pergerakan yang saham-saham sebelumnya saya masih belum bisa upload videonya. Sebenarnya udah beberapa saya udah analisa kembali, cuman perubahannya belum terlalu signifikan. Tapi nanti saya coba usahakan bisa cepat untuk dibuat. Ya, saya langsung aja Mayora. Ini analisa Ini adalah grafik dengan time frame di monthly. Di dalam monthly, Mayora berkata dia sedang koreksi, terbentuk oleh dua gelombang, gelombang naik gitu kan. Ini koreksi. Apakah sekarang bottom ini udah fix? Nah, kita lihat di time frame 5 menit. Area koreksinya ada di 1697, 1963 sama 2209. Oke, kita lihat time frame daily-nya. Ya, daily pada dasarnya kalau lihat pergerakan dia sedang downtrend dan belum ada perubahan. Dengan demikian, yang hitam ini saya garisin, ini masih downtrend, masih area koreksi. Walaupun area koreksinya udah di antara udah dilewati 61,8 di koreksinya monthly ya teman-teman. Oke, kapan bottom ini fix? Seperti biasa ketika top 1 jam ini di break di 2540. Sekarang daily sedang koreksi, dia udah dibentuk oleh 1-2 gelombang, 2,5 ya. Dia udah mau 3, apakah dia akan jadi 3 gelombang? Kalau 3 gelombang berarti dia akan impulse break bottom di 1415. Seperti biasa kalau mau dicek pergerakan apakah harga ini kuat atau lemah, ya kita bisa lihat karena dia udah ngebentuk oleh 2 gelombang. Ini sekilas saja. Oke, kita lihat apakah koreksi impuls downtrend dari satu hari ini daily ini masih kuat atau enggak. Nah, kalau lihat ini support 1, ya ini support, ini mulai resistan. Nah, ini dia udah mulai break. Dia udah mulai break, tapi bisa aja dia masih tembus lagi ke bawah membentuk satu gelombang lagi. Tapi lihat pergerakan ini pun sepertinya dia masih di harga area koreksi, di garis koreksi. Saya ambil dari garis koreksi sebelumnya. Nah, tapi kita lihat pergerakan ke depannya. Cuman di monthly pada dasarnya koreksi monthly masih belum beres karena bottomnya belum fix, karena belum ada perubahan di daily. Jadi daily lagi downtrend, dia sedang koreksi. Kita lihat di 1 jamnya. Ya, 1 jam ada 2 alternatif teman-teman, seperti biasa karena pergerakan masih baru. Kita juga harus waspada, kita harus lihat untuk kita jaga-jaga. Nah, ini baru sinyal pertama kalau berdasarkan alternatif pertama. Kenapa? Dia nge-break. Kalau alternatif pertama dia break 1, 2, 3 top break, area koreksinya kemungkinan akan di area ini. Kalau ngomongin 2 area ini, kalau kita garisin ini area koreksinya, kita lihat ya ini area koreksinya ada di area antara 50 dan 61,8. Nah, apakah dia akan masuk ke sini atau enggak? Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, garis putus-putus ini karena dia udah ngebentuk yang kecil, yang tipis. Ini kenapa saya anulir walaupun ini perubahan. Di sini sebenarnya udah sesuai Fibonacci retracement ketika ini break di area ini. Belum. Ini nggak nyampe 38,2. Jadi saya tarik ke sini nggak nyampe semua, dan ini hanya 23,6. Jadi saya pakai metode top dan bottom. Kalau alternatif kedua, ini jadi alternatif kedua, di sini ada perubahan teman-teman. Bottom di daily udah fix, dia sedang koreksi. Pertanyaannya, top di daily udah fix belum? Kalau alternatif kedua dia menyatakan fix karena bottom ini udah di break. Perubahan lagi dari uptrend menjadi downtrend. Nah, tinggal kita lihat pergerakan ke depan. Time frame 1 jam ada 2 alternatif.
bisa dia hanya koreksi dan dia lanjut ke atas, atau dia bisa ngikutin alternatif kedua. Nah kalau gini apa yang harus kita buat? Keputusannya gimana, kok bingung gitu kan? Apa yang akan kita ambil di Mayora? Karena secara koreksi monthly udah cukup menarik. Kalau teman-teman mau memakai alternatif 1, maka poinnya ada di sini teman-teman. Ketika dia area koreksi, udah menyentuh area koreksi, bisa aja beli. Ini target stop lossnya kita. Target stop loss kita ada di bottom 1 jam di 1360 gitu. Tinggal lihat aja, sesuaikan. Kalau di 1600, stop loss 1300, ya kita punya risiko 300 rupiah. Kira-kira berani atau enggak, ya tinggal sesuaikan dengan money management. Tapi kalau lihat dua pergerakan gini, saya lebih suka nanti kita lihat di time frame 5 menitnya seperti apa gitu. Nah, lupakan alternatif 1 dan alternatif 2, tapi ketika saya breakdown ke time frame 5 menit, maka kita menggunakan alternatif 1 di time frame 1 jam. Gitu. Ini area koreksinya dia belum menyentuh. Jadi ini sinyal 1 untuk alternatif 1 dari baru perubahan, menyatakan bottom 1 harinya udah fix, sedangkan alternatif 2 top 1 hari udah fix, sehingga koreksinya udah beres, dia akan melanjutkan impuls gitu. Nah itu catatan ya teman-teman, silahkan lihat. Kita lihat pergerakan 5 menit seperti apa. Oke, nah ini time frame 5 menit menggunakan alternatif time frame 1 jamnya yang alternatif 1. Karena kalau ternyata confirm alternatif 1, yang tadi saya garis titik di 1 jam itu menjadi 5 menit sebenarnya. Nah lihat, topnya 1 jam sudah fix kan. Alternatif 1 kan dia lagi koreksi ya, udah fix ketika bottom ini di break. Impuls ini koreksinya udah area di ideal di 50 sampai 61,8. Tinggal dia sedang break ke atas. Kalau lihat time frame lebih kecil dari 5 menit, top ini sepertinya udah fix karena ini bottom teman-teman. Impuls koreksi, tinggal dia impuls. Nah tinggal kita lihat apakah dia break atau enggak gitu teman-teman. Jadi untuk Mayora ya kita nunggu, ada dua alternatif di time frame 1 jam, dan itu menjadi trigger untuk kita masuk. Kalau saya lihat dengan grafik seperti ini, Mayora trigger saya ada di time frame 1 jam. Kalau pakai alternatif 1, ketika dia nyampe koreksi, jujur teman-teman, saya akan pakai alternatif 1. Kalau dia nyampe di 1600, saya akan beli Mayora dengan target di 1300. Stop loss saya, target stop loss saya bottom 1 jam. Take profit saya adalah top 1 hari gitu. Top 1 hari tadi kita udah lihat, top 1 hari itu ada di ini. Nah 2540 itu target take profit saya. Stop loss saya ada di 1300 gitu. Ya menarik sih kalau lihat peluangnya, tapi saya tetap akan ngelihat kondisi perubahan di time frame 5 menitnya seperti apa. Jadi ke depan kita akan lihat pergerakannya untuk Mayora seperti apa. Gitu teman-teman, kurang lebih terima kasih udah mampir ke channel saya. Kasih komentar untuk saya sekali lagi terus membuat video lebih baik lagi, menganalisa, dan biarkan ini juga menjadi referensi teman-teman, tambahan referensi atau bahkan alternatif dalam memprediksi kalau sekarang teman-teman sedang melihat Mayora. Gitu mungkin yang mau saya bagikan. Terima kasih, nanti sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dalam waktu dekat saya coba akan analisa saham yang udah saya analisa kemarin, pergerakan sekarang seperti apa, dan keputusannya akan seperti apa nanti ketika ngeliat grafis selanjutnya. Baik, itu aja. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi.